nilai tinggi dan alas, ya, alas dan tinggi. Kemudian nanti ada proses untuk menghitung dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian hasilnya akan dicetak atau di print, kemudian algoritma selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Kali ini dengan saya Saniati, dosen pengampu mata kuliah analisis dan strategi algoritma dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada pertemuan pertama kali ini dalam mata kuliah analisis dan strategi algoritma, secara umum bertujuan untuk memberikan penjelasan dan deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan pengantar materi analisis dan strategi algoritma. Oke, untuk bersama kita ketahui, mata kuliah analisis dan strategi algoritma adalah mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS, sehingga dalam satu semester kita akan memiliki total 16 pertemuan. Pada mata kuliah ini diberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan teknik dan strategi algoritma yang efektif dan efisien berdasarkan karakteristik masalah yang diselesaikan. Pada mata kuliah ini juga dibahas tentang analisis algoritma menggunakan teori kompleksitas algoritma, juga membahas beberapa strategi algoritma seperti algoritma brute force dan exhaustive search, algoritma greedy, algoritma backtracking, algoritma branch and bound, algoritma divide and conquer, algoritma traversal di dalam graf seperti breadth versus atau BFS, dan depth versus seperti DFS, juga dynamic programming. Untuk mata kuliah kita memiliki beberapa capaian pembelajaran, diantaranya yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis algoritma berdasarkan kompleksitas algoritma. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep strategi algoritma. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep dari algoritma-algoritma yang telah saya sebutkan tadi seperti brute force dan exhaustive search, greedy, backtracking, branch and bound, divide and conquer, algoritma traversal di dalam graf, juga konsep dynamic programming. Kegiatan pembelajaran kita nanti akan kita lakukan dengan pendekatan sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, kita akan melakukan pertemuan virtual melalui fasilitas Google Meet atau Zoom Meeting. Dan pada pertemuan virtual ini akan dilakukan pemberian materi dengan pendekatan ceramah, diskusi, atau juga tanya jawab. Sedangkan untuk pembelajaran asinkronus akan dilakukan menggunakan fasilitas sistem pembelajaran daring atau SPADA Universitas Teknokrat Indonesia, di mana dilakukan pembelian materi baik berupa slide, e-book, video pembelajaran, tugas, kuis, ujian, dan sebagainya sesuai dengan jadwal. Untuk penunjang kegiatan asinkronus, kita juga akan menggunakan WA Group Class yang akan dicantumkan linknya di SPADA. Baik, kita akan ke sistem penilaian. Pada mata kuliah ini akan dilakukan penilaian dengan memperhatikan 4 komponen utama penilaian, yaitu tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk masing-masing komponen penilaian tersebut, presentase penilaiannya yaitu untuk tugas 30%, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Sedangkan untuk penilaian huruf mutu, untuk mendapatkan nilai A, maka didapatkan nilai 85 hingga 100. Untuk B yaitu 74 hingga 84,9, untuk C yaitu 65 hingga 74,9, untuk D 55 hingga 64,9, dan di bawah 55 akan mendapatkan nilai E. Kemudian perlu juga diperhatikan bagi mahasiswa bahwa jumlah kehadiran minimal yaitu 80% dari total pertemuan. Apa dampak jika tidak memenuhi 80% pertemuan? Maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti UAS. Penilaian ini diharapkan untuk dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini.
Kemudian untuk strategi pertemuan pembelajaran kita, karena ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama yang kita lakukan kali ini yaitu mencoba membahas tentang rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan pengantar, materi analisis dan strategi algoritma. Untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti kita akan fokus untuk membahas tentang analisis algoritma berdasarkan kompleksitas algoritma. Kemudian pertemuan keempat yaitu materi strategi algoritma dan algoritma brute force. Di pertemuan kelima kita akan melakukan penilaian dengan kuis. Pertemuan keenam yaitu materi exhaustive search. Pertemuan ketujuh materi algoritma greedy. Pertemuan ke-8 yaitu materi algoritma backtracking. Pertemuan ke-9 yaitu pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-10 yaitu materi algoritma branch and bound. Pertemuan ke-11 dan ke-12 untuk materi algoritma divide and conquer. Untuk pertemuan ke-13 dan ke-14 yaitu materi algoritma traversal di dalam graf untuk algoritma BFS dan DFS. Pertemuan ke-15 yaitu materi algoritma dynamic programming, dan pertemuan terakhir ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Berikut beberapa referensi utama yang saya gunakan untuk mengampu mata kuliah ini. Yang paling banyak menjadi rujukan yaitu materi dari Bapak Rinaldi Munir, yaitu diktat kuliah strategi algoritma dari ITB. Kemudian ada materi An Introduction to the Analysis of Algorithm milik Robert, ya. Kemudian ada Levitin dengan Introduction to Design and Analysis of Algorithm. Kemudian milik Michael, An Introduction to the Analysis of Algorithm. Dan mahasiswa juga bisa menggunakan referensi lain yang masih berkaitan. Demikian tadi untuk deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran semester, dan kontrak perkuliahan kita untuk mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Kita akan, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu analisis dan strategi algoritma, maka kita perlu mengetahui dulu pengertian algoritma itu sendiri, ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengetahui apa sih algoritma itu dan bagaimana menganalisisnya. Apa algoritma itu dan kapan ya dibutuhkan penggunaan algoritma tersebut? Penjelasannya bisa saya mulai dengan pertanyaan lagi nih. Apakah kalian pernah bertemu dengan masalah atau persoalan? Saya rasa hampir semua orang pernah mengalami masalah atau persoalan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah sehingga ditemukan solusi atau luaran yang diinginkan? Tentu kita perlu langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang disebut sebagai algoritma. Jadi, saya coba simpulkan definisi dari algoritma, yaitu urutan langkah-langkah secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu persoalan dengan memproses masukan menjadi luaran. Jika kita gambarkan dalam bentuk bagan, maka jika dimiliki sebuah masalah, kita buat algoritmanya sehingga kita dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Lalu, dalam kaitannya dengan bidang teknologi, ketika algoritma tersebut kemudian ditujukan untuk memerintah komputer melakukan suatu pekerjaan atau task tertentu, maka algoritma tersebut dapat diimplementasikan ke dalam bentuk program. Tentu kita tidak asing lagi dengan istilah program ya. Dan kita ketahui bersama juga bahwa implementasi program yang dibuat bergantung pada bahasa pemrograman yang kita pakai atau bahasa pemrograman tertentu. Sedangkan jika algoritma itu tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Sehingga notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi apapun bahasa pemrogramannya yang digunakan, luaran yang akan dihasilkan adalah sama karena algoritmanya sama. Oke, apakah masih ingat ya dengan notasi algoritma yang dapat digunakan? Ya, jadi jika sudah mengikuti mata kuliah algoritma sebelumnya, kita bisa tahu bahwa algoritma yang dapat dinotasikan dengan beberapa jenis. Yang pertama yaitu mungkin deskripsi atau tulisan ya, bahasa tulis, kemudian flowchart, kemudian pseudocode atau kode semu. Berikut saya berikan contoh notasi algoritma untuk menghitung luas dari bangun segitiga dalam bentuk flowchart dan kode semu. Kita bisa lihat bahwa dimulai dengan tanda, kalau di flowchart dimulai dengan tanda mulai, kemudian ada input
nilai tinggi dan alas, ya, alas dan tinggi, kemudian nanti ada proses untuk menghitung dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kemudian hasilnya akan dicetak atau di print, kemudian algoritma selesai. Nah, ini adalah contoh yang sederhana seperti itu. Berikut di sebelahnya adalah contoh dari pseudocode untuk menghitung luas dari bangun segitiga. Mungkin ada yang bertanya kembali begitu ya, apakah untuk satu masalah hanya dapat diselesaikan dengan satu algoritma? Jawabannya belum tentu ya. Pada beberapa kasus yang umumnya sederhana, bisa jadi masalah bisa diselesaikan dengan satu algoritma saja. Namun untuk beberapa masalah yang lebih kompleks dapat juga diselesaikan dengan beberapa algoritma. Ini ada contoh yang saya berikan untuk masalah pengurutan atau sorting. Mungkin mahasiswa sudah sering ya menemukan masalah penggunaan masalah pengurutan, sorting diskon atau harga tiket atau harga produk dan sebagainya seperti itu ya di kasus dunia nyata. Dan ternyata sudah banyak ditemukan atau sudah banyak yang membuat algoritma pengurutan, diantaranya seperti bubble sort, selection sort, merge sort, quick sort, cell sort, dan algoritma pengurutan lainnya. Masih banyak lagi. Lalu, jika algoritma itu begitu banyak dan ada beberapa pilihan untuk satu kasus saja, bagaimana kita mengetahui algoritma manakah yang lebih baik? Apakah bubble sort? Apakah selection sort? Apakah merge sort? Quick sort, cell sort, atau algoritma pengurutan lainnya? Atau bahkan kita mungkin nanti bisa menciptakan algoritma sort baru lagi yang lebih baik. Nah, kemudian inilah tujuan dari mata kuliah kita, analisis algoritma, yaitu bagaimana mengukur kinerja atau performa algoritma dari sisi kemangkusannya atau sisi efisiensinya. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menganalisis algoritma, ada baiknya kita sejenak melihat video animasi bagaimana proses eksekusi algoritma bubble sort dan merge sort untuk dapat membandingkan efisiensi dari keduanya. In this lesson we are going to show how the sorting algorithm bubble sort works. Its function is to compare two adjacent elements, and if these are ordered increasing, decreasing, they will inverted. The maximum number of comparisons of this algorithm is n raised to the second divided by 2, where n is the number of the elements. And now we are going to see how the algorithm works with a 3D animation.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.